Ibu ini tiba-tiba histeris, saudara, manifestasi, dan saudara lihat gerakan-gerakannya ya, unik. Kita lihat juga saudara kita dari Muslim hadir dan meminta doa dari Pastor Andi. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki kuasa sampai saat ini, saudara. Ya, sebelum kita melihat pelayanan Pastor Andi Simon, seperti pada judul, di tengah-tengah penyembuhan Pastor Andi ada ibu-ibu yang histeris. Nah, saudara, sebelum saya memperlihatkan video ini kepada saudara, saya ingin sedikit mengulas ibadah karismatik. Dulu saya juga adalah seorang penyinyir, ya. Sebelum sungguh-sungguh lah dengan Tuhan, saudara, lebih mengerti firman Tuhan. Ini kita akui saja. Saya penyinyir, sering menertawakan Pentakosta ketika mereka bawa-bawa gitar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi ternyata memang benar, saudara, kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan menggunakan kecapi, seruling, gambus, itu kata Alkitab. Tapi tentunya kan ada perkembangan. Kita menggunakan media musik saat ini yang berkembang, yang sesuai dengan era dan zamannya, saudara. Nah, dalam ibadah karismatik, saudara, ada ibadah minggu, kemudian ada doa pengurapan biasanya, kemudian ada doa penyembuhan, doa pelepasan, ya. Dalam setiap ibadah ini, biasanya dalam doa penyembuhan atau pengurapan dan pelepasan terjadi manifestasi, saudara. Saudara melihat seperti yang ditampilkan oleh Mbah Muri itu, ada yang gemetar-gemetar, saudara. Itu bukan kerasukan. Tetapi bagi mereka yang oknum-oknum reform lah, itu dianggap kerasukan. Kenapa? Karena mereka tidak bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Mereka tuh hampir sama dengan cara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hanya mengamati Tuhan Yesus. Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat, Yesus melepaskan orang kerasukan, dinyinyir. Dianggapnya itu Yesus menggunakan kuasa setan. Sama persis, saudara. Karena mereka tidak mengerti. Ya, menuduh karismatik dan Pentakosta kerasukan. Tetapi saya melihat hidup daripada Pentakosta dan karismatik fokus untuk membangun jemaat. Tetapi mereka yang menuduh-nuduh ini, yang menganggap diri paling tinggi teologi mereka, pendidikan mereka, dan paling pintar, dan paling hebat, dan paling benar, dan segala-galanya. Kata-kata mereka itu tidak menunjukkan seorang yang berpendidikan dan berteologi dan mengetahui Alkitab. Bahkan isi Alkitab kadang-kadang dikesampingkan demi apa? Teologi. Mabuk tafsir teologi. Menuduh Sabellianisme, ajaran sesat. Mereka tuh mempermasalahkan Tritunggal, saudaraku. Ya, mereka mencoba mau mengerti, ya, ketika Yesus mati, apakah keilahian Yesus mati juga? Apakah ikut keilahian? Saudara, ini susah untuk ditafsirkan. Nggak usah pusing. Lihat aja di Alkitab. Alkitab berkata, percaya kepada Yesus, kamu akan diselamatkan. Penyesat itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia tapi berasal daripada Elohim. Itu penyesat. Baca di dalam surat 1 Yohanes, saudara. 2 Yohanes. Itu jelas di sana. Bukan orang yang tidak mengerti tentang Tritunggal, itu penyesat. Itu multitafsir, saudara, sekali lagi. Ya. Jadi kalau saudara lihat ibadah-ibadah karismatik itu, dan lihat, mereka yang bertobat pasti jatuhnya karismatik, Pentakosta. Memang saudara ingat ya, kadang-kadang di dalam Pentakosta dan karismatik ada kebablasan. Di lain waktu saya akan ulas ini. Termasuk saya lihat ciri-cirinya yang mulai viral itu yang mengaku mengandung Yesus. Itu hati-hati, saudara. Jadi jangan sembarang menuduh karismatik itu semua sama. Tidak bisa, ya. Tetapi intinya ajaran Alkitab kita adalah bagi mereka yang menyinyir, satu, yaitu keselamatan hanya di dalam Yesus. Kemudian inti daripada ajaran Bible adalah ajaran kasih. Ajaran kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya. Jadi kadang-kadang karismatik dan Pentakosta itu kebablasan. Apalagi kalau ada yang kerasukan, saudara, itu ditunggangi oleh setan. Lalu mulai bernubuat palsu, ada dari keinginan diri sendiri, tapi seolah-olah menganggap itu dari Tuhan, menggunakan nama Tuhan. Hati-hati, saudara, harus diuji. Ya, saya punya pengalaman banyak tentang hal itu. Di lain waktu saya akan bahas kepada saudara supaya saudara mengerti. Ya, tertib, saudara. Dan saya melihat yang terjadi dengan
ibu yang mengaku dirinya hamil itu, saudara, itu ada masalah dengan dirinya. Ya, langsung dibaca. Ya, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Langsung kita lihat penyembuhan Pastor Andi Simon, saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Di layar saudara melihat pelayanan Pastor Andi Simon, doakan banyak orang, dan juga saudara kita dari Muslim ada yang hadir yang menggunakan jilbab sepertinya suami istri ya saudara. Dan kalau saudara berkata bahwa ini rekayasa, ya silahkan saudara yang menuduh untuk membuktikan sendiri lah ya. Kan jelas di layar saudara bisa lihat. Kita lihat Pastor Andi Simon menumpangkan tangan atas mereka yang sakit saudara. Kenapa mesti menumpangkan tangan saudara? Memang Yesus berkata bahwa pergilah, doakanlah orang, tumpangkan tangan atas mereka yang sakit, letakkan tangan atas orang yang sakit dan orang itu sembuh saudara ya. Jadi pada saat kita menumpangkan tangan berarti kita meletakkan tangan atas orang sakit. Kita meminta berkat bagi mereka sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan. Dan luar biasa pelayanan Pastor Andi Simon di tahun 2023 ini sudah bisa membuka pelayanan kembali untuk berdoa bagi saudara-saudara seiman, dan tidak ada hukum yang harus melawan ketika kita mendoakan orang yang sakit kemudian sembuh saudara. Kita menabur kebaikan, kita menabur kasih, apalagi ini adalah perintah Tuhan Yesus, berdoa bagi sesama. Ya toh kalau ada orang yang tidak seiman datang kepada kita, maka tidak mungkin kita menolak saudara. Kita juga tetap berdoa bagi mereka karena mereka datang. Kita menghargai mereka. Kita dukung terus pelayanan Pastor Andi. Semoga hambanya ini terus diurapi Tuhan. Ya, ada kesehatian antara umat-umat Tuhan yang ada di bangsa Indonesia untuk memuliakan nama Tuhan saudara. Nah, kita lihat ibu ini ya seperti pada judul ya, histeris pada saat didoakan. Dia jatuh saudara. Ada banyak faktor orang bisa histeris ya. Bisa karena ada reaksi, bagaimana dia mungkin ada sakit atau juga kerasukan, macam-macam ya. Tapi yang penting kita lihat adalah buah bagaimana mereka berubah dan hidupnya diubahkan. Ada sukacita pemulihan daripada Tuhan. Semoga tayangan ini memberkati saudara sekalian, dan tetap mengikuti video-video saya. Silahkan saudara share untuk memberkati juga saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sudah boleh pulang ya, sudah boleh pulang.